Kenapa 10 negara itu pendidikannya tinggi-tinggi? Karena kuliahnya nggak bayar. Jerman aja nggak masuk 10 besar, tapi kuliah nggak bayar. Apalagi di 10 negara ini, pendidikannya nggak bayar. Indonesia nyari SMP aja susah dengan sistem zonasi. Gimana mau bahagia? Ngurus anak SMP aja susah ya. Mau bahagia bagaimana? Sementara di 10 negara itu kuliah tinggal kuliah, nggak mikirin biaya. Nanti saya kaitkan dengan indikator lain. Apakah Islam menyuruh berpendidikan tinggi? Ayo kita lihat dalilnya. Surat 17:36. Harus berilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikut-ikutan tanpa ilmu pengetahuan. Orang itu harus berilmu pengetahuan. Di ayat yang lain kita lihat Surat 58 ayat 11 Al-Mujadilah. Apabila engkau disuruh berlapang-lapang di majelis ilmu, maka berlapang-lapanglah. Kalau disuruh berdiri di majelis ilmu, suruh merapikan barisan, berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat kemuliaanmu. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang berilmu dan beriman di antara. Harus berilmu. Orang berilmu sama tidak beda kemuliaannya. Oleh karena itu jangan nyalahin pemerintah, kita mulai aja dari keluarga kita. Gimana keluarga kita ini supaya anak keturunan kita kesejahteraannya terpenuhi, pendidikannya bagus-bagus. Jangan 10 negara tadi dipermasalahkan akhiratnya, enggak, itu bukan urusan saya. Tapi bagaimana kita ini supaya peradabannya tinggi. Peradaban kita di jalan, Pak, sama 10 negara itu jauh. Jauh peradaban kita di jalan raya ini jauh. Mungkin Bapak Ibu juga ada di sini yang pernah lama di Eropa. Kalau saya hanya 2 tahun dulu. 2 tahun itu nggak pernah dengar suara klakson panjang. Klakson pendek aja nggak pernah dengar. Tapi di Jakarta ini orang pakai peci begini bisa klaksonnya panjang banget. Ternyata stres orang yang berpeci itu. Klakson panjang itu kan menunjukkan tingkat stres, Pak. Orang itu semakin panjang klaksonnya itu stresnya semakin. Saya pernah kejadian karena saya pernah bermalam di Bremen, di Jerman. 10 hari saya bermalam di Bremen. Siang hari, pagi hari bukan siang, pagi saya sedang berolahraga jalan kaki. Tiba-tiba terdengar suara klakson agak panjang, bukan panjang. Tet, saya nengok kan. Rupanya ada suami istri, entah kawin entah enggak saya enggak tahu. Menikah apa enggak saya enggak tahu. Pokoknya ada laki perempuan bawa anak kecil 2, satu digendong, satu jalan. Sekitar 3 tahun. Agak turun dari trotoar, mungkin kaget yang nyupir. Tahu nggak yang minta maaf siapa? Yang klakson panjang begini-begini sama orang tuanya. Karena itu peradabannya nggak biasa ngelakson orang panjang. Nggak sopan. Tapi di Jakarta ini, istrinya berjilbab, suaminya berpeci, pakai baju koko. Itu surang, nggak lihat orang. Nggak ngerti saya. Jadi banyak ternyata orang Islam itu stres. Orang Islam stres. Ini asli loh Pak, saya cerita itu bukan berhayal. Ini kan kejadian.
Di Muhammadiyah aja, kalau sudah jam 7 kurang 15 klakson panjang itu tatet. Perempatan itu orang Al-Azhar itu, orang di Penegoro, tatet. Panjang. Nggak ngerti saya pada stres semua. Stres. Itu kan soal manajemen waktu. Maka saya selalu bilang kepada anak saya dari kecil, sekarang nggak ada yang kecil. Kamu datang ke sekolah terlambat itu adalah sebuah kegagalan di pagi hari. Hah? Apa ya, gimana artinya? Saya bilang anak saya, from primary school, SD, saya bilang, kamu datang terlambat ke sekolah, itu kegagalan dalam hidup kamu. So you need to get up earlier than other people. Kamu harus bangun lebih pagi daripada orang lain. Dan selesai itu. Jadi orang lain masih tatet, dia udah duduk-duduk di sekolah, harus begitu. Nah ini panjang ceritanya, nanti kan kita sampai duhur ya Pak, ini kuliahnya. Kan sederhana, dekat, pagi sore dekat. Kurang apa kita? Makmur sekali, pokoknya jamaah Taufik ini paling makmur lah. Sederhana dekat, pagi sore dekat. Sarapan pagi ini dekat. Raja Wali. Habis ini kita semuanya ke situ pakai uang infak sini. Raja Wali itu, waduh, picalnya enak. Bukan pecal ya, kalau pecal kan Jawa, ini pical. Bubur, apalagi tuh? Sop ikannya ada, ketupatnya enak, bubur kampionnya enak. Pokoknya pakai uang infak masjid. Nanti kan harus diisi lagi. Tadi harus ada khusus uang infak untuk sarapan pagi Raja Wali. Ya. Terutama pas ada kajian subuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua lihat tuh kembali ke kenapa 10 penduduk, 10 negara itu penduduknya bahagia semua. Kedua, indikator hasil penelitiannya ya, surveinya. Harapan hidup sehatnya tinggi. Jadi yang bikin kita ini bahagia karena kita sehat. Duitnya banyak, sakit melulu nggak akan bahagia. Jadi harus sehat. Maka saya tadi pertama kali yang saya tanya ke Pak Hasan, mohon maaf, masih jalan kaki Pak Hasan? Masih, oh Pak ini bahagia. Orang nggak pernah jalan pagi, ya kurang bahagia hidupnya. Ya. Harapan hidup sehatnya tinggi. Kenapa? Bapak Ibu, saya cerita lagi, tahun 91 saya kuliah di Inggris itu. Saya sakit ke rumah sakit. Oh, kamu nggak perlu bingung di sini. Everything is free. Kamu nggak bayar karena kamu sudah diasuransikan oleh pemerintah Inggris. Oh, sakit apa aja nggak bayar. Nah, kita bagaimana mau bahagia? Hah? Ngurus BPJS ngantrinya lama. Udah gitu pelayanannya nggak jelas, ini obatnya bikin sembuh apa tambah sakit, ini nggak jelas. Bapak Ibu, tapi nggak semuanya seburuk itu. Tapi maksud saya, orang itu bahagia kalau sudah nggak pernah berpikir tentang biaya kesehatan. Nggak pernah berpikir biaya kesehatan. Apakah Islam bicara kesehatan? Rasulullah bilang kamu harus berolahraga, berkuda, kamu harus berenang, kamu harus memanah supaya hidup sehat. Rasulullah bilang kalau kamu ingin sehat puasa, suruh sehat. Nah itu bagaimana kita mengajarkan, membangun peradaban kepada keluarga kita supaya hidup sehat. Berarti kulturnya, Bapak Ibu, kematian itu sebuah keniscayaan. Mati itu pasti mati. Tapi sehat harus diikhtiarkan. Sehat harus diikhtiarkan. Maka saya heran kalau ada orang Islam ngerokok. Saya heran. Heran. Saya kenceng ngomong ngerokok di sini. Kan nggak akan ada yang tersinggung. Kan nggak ada yang ngerokok di sini. Ada. Heran.
Pemilik pabrik rokoknya nggak pernah ngerokok. Pemilik pabrik rokoknya nggak pernah ngerokok. Orang Islamnya ngerokok plus. Satu bungkus isi 18 batang. Harganya berapa? Berapa, Pak? Bapak yang ngerokok berapa? 30.000. Ini 3 bungkus sehari. 30.000 itu, coba Bapak hitung sekarang, Bapak tabung. Sebulan berapa? 900. 1 tahun, Bapak Ibu 20 tahun cukup untuk pergi haji berdua termasuk uang sakunya. Karena Bapak Ibu masih ingat untuk pergi haji satu orang kan sekarang yang ONH biasa cuma 51 juta. Saya bilang cuma. Itu sehari cukup nabung 7.500. Bapak Ibu itu. 7.500 sebulan itu 225.000. 1 tahun 3 jutaan. 20 tahun 60 juta. Cukup untuk satu orang. Maka saya heran kalau ada orang Islam nggak bisa pergi haji. Heran saya. Karena tidak ada financial planning, nggak ada perencanaan finansial, nggak ada perencanaan keuangan, maka dia nggak dapat pergi haji. Rumah dia punya. Aneh kan? Mohon maaf kalau pagi ini saya marah-marah ceramahnya karena emosional. Kenapa umat Islam hidupnya tidak sejahtera? Kan kita sedang bicara peradaban. Ibu, Bapak baca aja. Indikator orang itu hidup bahagia karena harapan hidup sehat tinggi. Maka umurnya panjang-panjang. Tapi Islam kan disuruh wal arham, silaturahmi. Tidak boleh hidup individualistik seperti di Korea Selatan. Singapura sudah mulai, tidak hanya Korea Selatan. Negara-negara maju individualistik. Menikah nggak mau, tapi hubungan seks bebas mau. Ini asli saya ngomong, ini bukan ngomong pornografi ya Bapak Ibu, jangan disalah tafsirkan. Maka nanti akibatnya jangka panjang, kekurangan penduduk, sebentar lagi mereka bangkrut tuh. Indonesia, kalau pendidikannya benar, sebentar lagi nyalip mereka. Tahun berapa? 2045. 2045 itu tinggal 22 tahun lagi. Yang umurnya 50-an lu masih ada, insya Allah. Pak Hasan ini 88 beliau ini. Kalau umur 50 nyampe 88 masih 38 tahun nyampe Pak. Saya yang baru umur 47 ini nyampe. Ya, insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apalagi yang bikin orang itu bahagia, lihat tuh. Indikator tuh penelitian, saya bukan berhayal. Karena dukungan sosialnya tinggi. Apa maksudnya? Tingkat keamanan di negeri itu tinggi. Hampir nggak ada kejahatan. Pulang malam anak kita kuliah pulang malam nggak kepikiran Mbak, karena nggak ada kejahatan. Apa penyebabnya nggak ada kejahatan? Orangnya udah cukup semua, nggak ada jambret, nggak ada pencurian motor, begal nggak ada, motor digeletakin nggak hilang. Lah kita ke masjid aja masih mikir sendal yang paling murah yang mana. Gimana mau bahagia? Makanya orang masjid ini orang stres semua. Masa ke masjid masih ketakutan hilang Pak barang? Hah? Bapak Ibu berani nggak ke masjid pakai sepatu kikes yang 3 juta? Andrew. Mana ada? Nah, paling yang belinya di pasar pagi. Ya, saya ke masjid juga milih sendal jepit bata aja lah yang harga 400.000. Ya, Skechers yang 1,5 juta mikir kita. Ini hilang. Nah, yang nyuri nggak mungkin orang yang ke masjid. Orang yang ke masjid tapi nggak sholat.
Kan ke masjid itu, kalau nggak ke masjid bagaimana dia mau nyuri? Ke masjid juga kan, tapi nggak sholat. Itu di situ dibilang loh Pak. Oleh karena itu nanti gimana? Ya melalui keluarga kita mengajarkannya. Nggak mungkin dia bisa hidup tidak mencuri karena kekurangan. Bapak Ibu jangan ngambil kasus per kasus ya. Ada orang Ustadz, dia miskin tapi jujur. Ya berapa persen orang miskin yang jujur itu berapa persen? Orang kaya aja yang korupsi masih banyak.